Sambutan keempat dari pengurus BPPBMMU Rawdatus Sidian kepada yang terhormat Bapak Abdul Nabi SPDI kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus atau BPPBMMU Rawdatus Sidian, Bapak Ibu pimpinan madrasah mulai tingkatan RA sampai aliyah yang kami hormati, segenap Dewan Guru dan karyawan MTSN Rawdatus Sidian yang kami hormati, para siswa kelas 9 yang kami sayangi, kami banggakan. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya. Pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan di majelis ini, yaitu majelis perpisahan atau muwada'ah untuk siswa kelas 9. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang berkah bagi kita semua. Amin. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat kita diakui sebagai umatnya yang kelak kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak yang kami sayangi, pada kesempatan pagi hari ini merupakan pagi yang berbahagia karena kita dapat dipertemukan di majelis silaturahim, dipertemukan di majelis muwada'ah, sehingga harapannya adalah setelah anak-anak ini dimuwada'ai, anak-anak akan mendapatkan kemanfaatan, utamanya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu pengasuh di Madrasah NU Rawdatus Sidian. Sebelumnya perlu kami ingatkan pada anak-anak bahwa hari ini kalian ini istilahnya dimuwadai, diperpisahi
Namun sebenarnya muwadaah di Madrasah Rotus Sibyan itu nanti sebenarnya dilaksanakan di kelas 12, yaitu di aliyah, karena kalian sudah tidak belajar lagi di Madrasah NU Rotus Sibyan. Saat ini kalian dipisah adalah diwadahi atau dipisah dari tingkatan sanawiyah untuk melanjutkan ke pendidikan aliyah di MANU Rotus Sibyan. Sehingga kalian yang hari ini diwadahi itu diharapkan nanti kalian melanjutkan di Madrasah NU, Madrasah Aliyah NU Rotus Sibyan. Nah, kalau sudah di Madrasah Aliyah NU Rotus Sibyan itu benar-benar sudah dimuwadahi, karena sudah lepas dari Madrasah NU Rotus Sibyan. Itu seperti itu. Jadi hari ini kalian dipisah, dimuwadahi dari tingkatan sanawiyah menuju ke tingkatan aliyah. Nah, ini yang benar seperti itu. Oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Memang yang namanya mencari ilmu itu bagi seorang muslim adalah suatu kewajiban. Suatu kewajiban artinya apa? Kalau ada seorang muslim kok tidak menempuh ilmu, bagaimana kalau itu sudah merupakan kewajiban? Ya dosa. Ya, karena tidak mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu wajib. Wajib. Walaupun pengertian mencari ilmu itu tidak hanya di sekolah, di mana saja bisa mencari ilmu. Tapi sekolah merupakan salah satu tempat di mana untuk mencari ilmu yang paling baik. Ya, karena terorganisasi, karena terstruktur, karena diatur dengan baik, itu sekolah. Maka kalian ini adalah dalam rangka untuk mencari ilmu. Tadi saya katakan bahwa mencari ilmu itu wajib. Sampai kapan? Saya kira anak-anak sudah paham. Sampai kapan mencari ilmu itu? Selama hidup. Jadi selama hidup tidak ada batasan nanti kalau tamat. Tamat aliyah atau setelah menjadi sarjana, tidak hanya itu, tapi selama hidup itu masih kewajiban mencari ilmu. Nah, ini anak-anak yang harus kalian pahami. Oleh karena itu jangan sampai anak-anak setelah tamat dari sanawiyah itu terus putus. Ya, kenapa sampai Islam kok mewajibkan mencari ilmu? Karena semua apapun kalau tidak diilmuni di dalam Islam, apapun kalau tidak diilmuni itu tidak bisa berjalan dengan baik, bahkan ditolak. Mudahnya saja, anak-anak misalnya saja sepak bola. Orang yang bermain sepak bola itu kudu ngerti ilmu nesek. Wong bal-balan nek ora ngerti ilmune, ora iso bal-balan. Wong bal-balan jumlahnya kudu 11. Terus cara main bola kepiye kudu ngerti. Bal-balan kok malah ora disadut tapi dicekel. Nah, dipondong melayu, wah
terus bareng kok ngarep gul terus disambut. Ya rumangsane bener, tapi sebab orang ngerti ilmu ternyata salah. Salah ditolak. Nah itu ilmu. Di dalam ilmu apapun seperti itu. Sholat saja seperti itu. Apalagi sholat harus tahu ilmunya. Sholat kok tidak tahu ilmunya, ya kan ditolak, tidak sah. Ya, semuanya harus tahu ilmunya. Ya, sholat zuhur 4 rakaat, ya harus 4 rakaat. Ojo bekalan dewi, waktu sholat zuhur 6 rakaat, biar ganjarannya lagi. Rumah saya, orang ngerti ilmunya. Wah, itu kalau diurut itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu, mencari ilmu di dalam Islam memegang peranan yang sangat penting sekali. Dan untuk itu kami berharap hendaklah kalian di dalam masalah ilmu jangan puas. Jangan puas hanya sampai tamat syar'i. Jangan puas sekolah yang setinggi-tingginya. Bahkan kalau sampai nanti tamat aliyah di sini ke perguruan tinggi di Indonesia wes kabeh pamane seluruh perguruan tinggi luar negeri dan seterusnya. Ini di dalam masalah mencari ilmu. Sehingga umat Islam diharapkan umat Islam yang mempunyai kemampuan apa? Kemampuan semuanya. Kamu ingat coba kelas 9 itu saja masih ingat di dalam mempelajari SKI sejarah Islam. Bagaimana umat Islam pada zaman Nabi Muhammad, bagaimana umat Islam pada zaman Khalifah Khulafaur Rasyidin, bagaimana Islam pada zaman Khalifah Abbasiyah yang mencapai keemasan, bagaimana Islam pada zaman Khalifah Umayyah, dari Umayyah, ya, yang sampai Islam masuk sampai di Eropa. Semuanya itu adalah apa? Karena umat Islam sangat mementingkan yang namanya ilmu. Kamu ingat yang namanya Ibnu Sina yang terkenal sebagai seorang dokter yang ahli. Tidak hanya diakui oleh dunia Islam, tetapi juga diakui oleh dunia non-Islam. Ini orang Islam. Nah untuk itu sekali lagi kami berharap anak-anak ini di dalam masalah ilmu, mudahnya sekolah jangan hanya sampai di sanawiyah, tapi melanjutkan di aliyah, gitu ya anak. Oke. Jarang terus melanjutkan di aliyah. Bapak Ibu guru, anak-anak yang saya sayangi, saya banggakan. Pada kesempatan kali ini juga perlu kami ingatkan bahwa anak-anak tadi di baiat. Saya percaya anak-anak dari rumah harus persiapan di baiat, harus nganggusan dengan sing apik. Mungkin terus nganggu minyak wangi, sandangannya sing asale kecut ya supaya ora kecut. Wis tampil, saya lihat tampilnya tadi juga meyakinkan tadi. Dia meyakinkan, yang putra yang gagah-gagah, ganteng-ganteng, sing putri ya cantik-cantik. Orang gelem kalah karo tampilan nang TV. Ya, temenan itu. Ya, tampilnya bagus. Ya, penampilannya tadi saya lihat meyakinkan. Mudah-mudahan nanti seterusnya kalian juga menjadi anak yang meyakinkan. Ya, anak-anak yang saya banggakan, beberapa hal saya ingatkan pada tadi kalian di baiat. Kalian tadi membaca baiat semuanya, nggih? Membaca semuanya,
kasih. Tadi kalian membaca baiat yang dipandu oleh Bapak Ketua Pengurus Pak Haji Weroja, bahwa baiat itu tidak hanya sekedar melafalkan kalimat di bibir, tapi ada maksud dan tujuan. Ya, ada maksud dan tujuan. Ya, orang Pak Rojat Bismillahirrahmanirrahim terus nganggok sampai dengan nomor 5. Tidak hanya itu, tapi ada beberapa yang ya diinginkan dari baiat itu sendiri. Apalagi baiat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih dan Penyayang. Terus syahadat. Setelah itu ada kalimat, kami siswa-siswi Madrasah NU Rotusibian dengan ini menyatakan baiat dan berjanji. 1. Coba saya ingatkan, taat kepada Allah, Rasulnya, serta para ulil amri selama tidak melanggar ajaran Islam. Ini kalian baiat, kalian janji. Ya, kalian tadi janji-janjinya bukan main-main itu. Ya, diawali dengan Bismillah, syahadat, terus berjanji berbaiat, taat kepada Allah, Rasulnya, serta ulil amri selama tidak melanggar ajaran Islam. Coba ini tolong dipegang betul. Utamanya adalah masalah ibadah sholatnya. Jangan sampai anak-anak setelah tamat dari sanawiyah bareng wis merasa wis gede, merasa wis ganteng, merasa wis wayu, terus orang sholat dianggap adalah biasa, sholat dianggap biasa, ada sholat biasa, lurusnya orang biasa. Nah, kenapa saya katakan seperti ini? Karena ada di antara alumni yang kelihatan itu kurang mengindahkan masalah sholat. Ya, taat kepada Allah, Rasulnya, serta ulil amri, kepada pemerintah selama apa yang diperintahkan dari pemerintah itu tidak melanggar ajaran Islam. Ojo nganti presiden, bupati, gubernur merintah sing apik, ora sing merintah presiden iku kok. Iku nek karo bapakku rek, enggak ada bapakku. Itu tidak boleh seperti itu. Ini ajaran agama itu loh. Apa meneh kok ngelak-ngelak presiden? Kalau presiden itu apa? Ini saya ingatkan karena saat ini adalah zaman apa ya istilah? Zaman apa itu? Zaman HP apa? Zaman apa? Teknologi informasi, sehingga uang itu bisa ngomong enak dhewe. Biasanya uang ngomong lewat tulisan, orang kepada uang itu ngomong iso sak kepenak dhewe, kaya Twitter, kaya paling kuat, kaya paling buaya, kaya paling buanten dhewe. Sehingga orang presiden dielek-elek. Terkadang itu terkadang kita menilai itu orang ngilo sik, orang rumangsane awake sik. Nah, mulane terkadang penonton itu modele ngono. Ana pemain sepak bola sing wis kelas dunia di elek-elek. Malah pemain sepak bola kok goblok. Ono mau di satu bonus sithik lek klebu. Nah, duwe elek. Rumangsane. Nah, padahal sing ngomong ngono iku orang pakai dunia ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, menambah ilmu pengetahuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengamalkan serta berusaha menyebarluaskannya. Dan ini penting, menambah ilmu pengetahuan yang diridhoi Allah. Jadi kalian berusaha untuk menambah pengetahuan. Tamat sanawi, lanjutkan ke aliyah. Tamat aliyah, lanjutkan ke perguruan tinggi dan seterusnya. Ada istilah S1, S2, S3 sampai gelar doktor. Mudah-mudahan angkatan kalian besok banyak yang kuliahnya sampai S2, bahkan sampai S3 menjadi doktor. Nah, Bapak Guru akan senang. Bapak Guruku senang. Jadi guru anak wah alumni tahun 2020-2021 itu ketemuan akeh yang jadi doktor. Nah, jadi jangan sampai puas hanya di sanawiyah. Kalau sudah mendapatkan ilmu, mengamalkan, diamalkan. Ya, ilmu itu diamalkan. Jangan sampai hanya pinter-pinter kok, tapi orang diamalno. Dan berusaha untuk menyebarluaskannya. Ini sesuai dengan falsafah ilmu di dalam Islam. Falsafah di dalam Islam itu kalau tidak salah ada 3. Falsafah ilmu di dalam Islam ada 3. Yang pertama itu adalah mengajarkan, berarti sekolah. Yang kedua itu adalah mengamalkan. Yang ketiga adalah mengajarkan. Ya. Yang ketiga itu adalah mengajarkan. Jadi sekolah, sekolah, kemudian mengamalkan, mengajarkan. Itu di dalam Islam itu seperti itu. Saya kira BR yang kedua itu sudah sesuai. Jadi menambah ilmu pengetahuan yang diridhoi Allah, mengamalkan serta berusaha menyebarluaskannya. Yang ketiga menjadi insan Ahlus Sunnah wal Jamaah serta membela serta menyebarluaskannya. Kalian selama 3 tahun di sanawiyah dididik berbagai ilmu umum, ilmu agama. Di samping itu juga kalian dipersiapkan untuk menjadi generasi muda NU, generasi muda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kalau di sini ada pelajaran yang namanya KNU-an. Kalian semuanya ini orang NU loh. Nah ya. Oleh karena itu pelajaran yang sudah kalian terima, kalian amalkan. Bagaimana supaya kalian menjadi orang NU yang sesungguhnya. Wong NU sing temenanan, orang NU-NU-nan. Wong NU sing temenanan itu piye? Ya kewajiban sebagai seorang yang beragama laksanakan. Tidak hanya itu, tapi yang jadi ciri sebagai orang NU dilaksanakan. Ono yasinan, ono ziarah kubur, ono tahlilan, ono liya-liyane laksanakan dan kalian paham. Oleh karena itu sampai ada pelajaran kayak waktu supaya kalian jadi wong NU sing temenanan, sing paham, ora anut-anutan. Ono tahlil itu untuk apa ora? Tujuannya apa, dasarnya apa, dan seterusnya. Dengan itu yang ketiga tadi menjadi insan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tadi kalian sudah beat, ya, sudah beat menjadi insan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu saya pesan, selesai melanjutkan sekolah di tingkat sanawiyah, melanjutkan di tingkat aliyah. Itu anak-anak ya. Ya, saya berharap
Anak sanawiyah sini bisa melanjutkan ke tingkatan aliyah. Ya aliyah di sini. Kok mungkin sampai misalnya saja tidak aliyah di sini, yang melanjutkan tingkatan yang benar, yang pas, yang sesuai, yang benar, yang pas, yang sesuai itu yang bagaimana? Dulu pernah saya sampaikan, sekolah haki, ono SMA, ono SMK, ono aliyah, ono pondok pesantren, ya anak-anak. Ya, tapi saya mengharapkan kalian melanjutkan ke aliyah sini. Misalnya saja kalian nanti kok sampai terpaksa melanjutkan ke tingkatan SLTA yang lain, melanjutkanlah yang sesuai, yang benar. Tadi saya sampaikan itu. Yang sesuai bagaimana? Di sini diberi pelajaran ke NU-an, mengkonek lanjut sekolah, umpamanya ke orang antek kene, ya lurus sekolahan sing ono ke NU-ane. Paham anak-anak? Ojo ngantek no sanawiyah iku ono ke NU-an, tapi no tingkatan SLTA malah ora ono ke NU-an, tapi malah berlawanan karo ke NU-an. Ini ingat-ingat ya, jangan sampai sekolah sing penting sekolah Pak. Jangan sampai itu sekolah sing sesuai, sekolah sing akhirnya orang rusak apa sing wis mbok tampa nalika sanawi. Tapi sekolah sing iso luwih mateng pelajaran sing mbok tampa sanawi. Sayangkan itu. Bisa kalian ke SMA yang milik orang NU yang ma'arif di Kudus banyak. SMK banyak di Kudus, aliyah banyak. Tapi kami mengharapkan agar kalian bisa melanjutkan di aliyah NU Lulutus Sidian. Jangan sampai kok malah Lulutus Sidianmu Sumatera itu jadi nggak bisa berperan. Nah, kota rumah sama dan orang bisa berperan. Semula kota orang bisa berperan, nggak bisa lemah. Kira sama. Karena saya teman-teman yang digawe yang dari mana itu daan nek muni rumah nek ke tempatku itu nek muni ku ora muni rek kebanyakan tapi apa rek Kudus berapa rek ya rek Kudus monggo wong gawe ya Kudus tapi rek itu muni rek Kudus. Dan daerah sini itu tidak daerah pinggiran tidak, tapi daerah ikut daerah perkotaan. Oleh karena itu sekolah dimanapun itu sama, tapi sekolah di sini itu pertama ilmu kalian, pengetahuan yang kamu peroleh di sanawiyah insya Allah akan berlanjut dan akan lebih banyak, tidak terputus. Artinya tidak terputus itu asalnya ke NU-an, aliyah ke NU-an, bahkan bertambah. Yang kedua, ikut memberikan masukan kontribusi kepada Rontus Sidian agar aliyahmu ini semakin lama menjadi semakin aliyah yang semakin besar. Saya yakin madrasah di sini nanti suatu ketika akan menjadi madrasah yang dipilih oleh masyarakat, madrasah yang dicari oleh masyarakat. Oleh karena itu harus ada keterlibatan dari semua pihak. Di antaranya adalah keterlibatan para alumni. Siswa sendiri itu harus yakin aliyah ini itu aliyah yang mampu. Iya betul. Mau gurunya itu orang guru bahasa Inggris, agar-agaran orang bahasa Inggris tidak diambil dari guru yang memang jurusan bahasa Inggris.
Yang matematik juga seperti itu. Ya, itu sama seperti yang lain. Hanya saja terkadang orang itu kurang percaya. Kalau sekolah kalau di Solo, gurunya juga dari Solo. Sama. Oleh karena itu kalian harus percaya, kalian juga berusaha ingin bagaimana agar bisa membesarkan Bro-Tosikya. Yang berikutnya adalah membela para ulama, kiai serta mentaati fatwa-fatwanya. Membela para ulama. Membela para ulama itu artinya tidak hanya kalau ulama dia elek terus gue apa marani wonge terus kok pemilih tak jotos. Nah, tidak hanya itu. Membela para ulama itu tidak hanya itu, tapi lebih dari itu. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh para ustadz, para guru, para kiai, ya kamu menerimanya, kamu melaksanakannya, kamu mengamalkannya. Itu berarti membela para ulama. Apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru, apa yang disampaikan oleh para kiai, kamu mengamalkan, kamu melaksanakan dari fatwa yang disampaikan oleh para kiai. Jangan sampai nanti terdengar ono Bro-Tosikya